cuma mau tanya, ini kan Muslim. Apakah Muhammad mengenal Uni sebagai Muslim? Oke, saya jawab. Itu satu dulu, itu nanti Satu-satu dulu. Ya udah Ya, selesaikan dulu, jangan ini. Apakah Nabi Muhammad mengenal saya sebagai Muslim? Nabi Muhammad kalau yang didefinisikan mengenal itu maksud kakak adalah bertemu langsung, saya akui tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad SAW yang terjadi di lingkunganku ya Unia. Saya nggak tahu atau sebagian atau semua, tapi kebanyakan. Saya dulu sekolah di lingkungan Muslim. Dari kecil sampai sekarang. Kami itu sering disebut kafir. Apakah itu memang kami di luar Muslim kami selalu disebut kafir atau memang sama orang-orang tertentu? Ya memang kalian itu. Ini kan ini kan terjadi di mana-mana ya Unia. Cuma di Indonesia, saya nggak tahu di luar sana ya Unia. Iya. Ini kebanyakan agama kita ini Muslim. Di saat kita ibadah, baik di rumah ataupun di gereja yang belum memiliki izin, ini agama rata-rata yang usik itu rata-rata agama kita Muslim. Seandainya memang betul gereja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Astagfirullah. Dengar di sini wahai seluruh alam, seluruh manusia. Kalau kita tidak mau belajar bahasa Indonesia, maka kita akan tersesat. Maka belajarlah bahasa Indonesia dengan beda benar. Perhatikan di sini IWG lihat Bunda Gembala ya. Perhatikan baik-baik ya. Ini orang-orang Kristen yang gagal bahasa Indonesia nih. Orang-orang kafir berkata. Sekali lagi saya katakan ya. Orang-orang kafir berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah rekayasa yang dibuat-buat olehnya.
Jadi yang mengatakan Al-Quran dongeng itu adalah orang kafir. Sementara yang mengatakan Paulus mengajarkan dongeng itu bukan orang kafir, tapi scholar atau penafsir ND. Orang Kristen mengakui Paulus ngajarin dongeng, tapi di Al-Quran, maaf IWG saya belum selesai. Kalau mau debat kusir jangan sama saya ya. Kalau mau debat kusir cari komal lain ya. Ini komal edukasi untuk forum manusia ya, bukan forum hewan ternak ya dek. Sabar. Di sini dikatakan bahwa yang mengatakan Al-Quran dongeng adalah orang kafir. Orang kafir ya teman-temannya, orang kafir. Orang kafir seperti IWG, dia kan kafir nih. Orang kafir mengatakan Al-Quran ini adalah rekayasa yang dibuat. Pernyataan mereka sama sekali tidak berdasar dan tidak benar. Mereka tidak. Kenapa mulutnya begitu IWG? Mulutnya kenapa? Ada apa dengan mulutnya dek? Kenapa dek? Mulutnya kenapa? Apa itu? Kok kenapa mulutnya tuh? Iya, orang kafir di situ yang melarang Iya orang zaman kafir. Tuhan menjadi manusia. Nggak ada, maaf. Kamu aja lah nyembah Tuhan berkelamin. Kita nggak pernah nyembah Tuhan yang bentuknya manusia. Maaf ya, jangan maksa-maksa lah. Masa pengen banget orang Islam itu nyembah Tuhan yang berbentuk manusia IWG. Iya kamu aja iya. Udah IWG. Iya. Udah ya, udahlah salah, teriak kenceng pula. Bangga ya dengan kesalahan dan Malaikat Iya udah turunnya. Oke udah ya. Menakutkan ya IWG ya. Udah salah bangga mulutnya gitu lagi ya. Udahlah salah, kenceng pula lagi teriak-teriak. Di Al-Quran yang mengatakan Al-Quran dongeng adalah orang kafir. Di Bible yang mengatakan Paulus ngajarin dongeng adalah orang-orang yang dianggap scholar, penafsir ND. Maaf ya, tidak melayani orang-orang yang akalnya sudah mati. Hanya melayani orang-orang yang akalnya masih bisa hidup. Kalau kayak IWG udah jadi Kristen aja, SDM-nya mah gitu. Aku nggak bertanggung jawab dengan kejahilan kalian. Aku tidak diperintahkan untuk mencerdaskan orang, tapi tugasku hanya menyampaikan seperti yang dikatakan Allah dalam surah Ali Imran ya, ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad, kata Allah. So if they argue with you, O Prophet, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, say, I have submit myself to Allah, and so have my followers, and ask those who were given the scripture and the illiterate people, have you submit yourself to Allah? If they submit, they will be rightly guided. But if they turn away, then your duty is only to deliver the message. And Allah is all saying of His servant. Di sini Allah mengajarkan kami umat Islam, maka jika mereka membantahmu, orang kafir si IWG membantahmu, wahai Nabi katakanlah, sesungguhnya aku dan umatku telah berserah diri kepada Allah, dan tanyakan kepada orang yang diberi kitab dan orang-orang buta huruf, apakah kamu telah berserah diri kepada Allah? Jika mereka berserah diri, niscaya mereka akan mendapat petunjuk. Jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan amanat, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Tugasku hanya menyampaikan, bukan membuatmu cerdas. Kalau ya botol saja.
Botol adalah pilihan, cerdas adalah pilihan, sebab botol adalah hak prerogatif umat Kristen. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Halo Sutarman Wong. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open your cam. Iya. Saya Muslim Uni. Ya. Ya Bang, ada keperluan apa naik ke atas? Setiap pengen masuk ke Komal itu Ustadz Yusuf sama Gus Nadar itu nggak pernah ini. Cuman mau pesen doang ini. Mau pesen kalau bisa jangan ke Edis itu. Jangan dibikin pupuk si Edis itu. Bentar, brother. Ya. Kita fokus di tema ya. Kita tidak membahas orang lain atau tidak mempromosikan orang lain karena gitu. dengan membahas orang-orang yang adalah hama peradaban itu sama kayak you make a stupid people to be famous. Jadi kayak membuat orang stupid jadi famous dan Anda merokok dan itu merusak. Ya, jadi saya pikir yang penting kita bahas tentang tema aja ya. Buat umat Islam yang naik fokus kepada tema. Kalau di luar tema maaf ya, kayak saya tidak mau membahas sesuatu yang di luar dari tema. Mumpung ada kesempatan gitu, pengen ngomong dikit gitu nih. Gini brother, sebenarnya kalau Anda mengajak orang lain untuk tidak membahas tentang orang yang dianggap hama itu, Al-Quran sudah tuh Anda disuruh hapus tuh karena Anda ngerokok. Maaf ya brother ya. Izin teman-teman Muslim ya. Pertama naik ke Komal Muslim itu kalau nggak ada kepentingan nggak usah lah. Dan saya pikir teman-teman di bawah kalau menasihati atau memberi ide kepada Ustaz Yusuf kayaknya nggak perlu deh. Ustaz Yusuf tuh tahu kok apa yang beliau lakukan. Begitu juga dengan Yonatan Nandar gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan naik ke komalnya Ustaz Yusuf atau Yonatan Nandar memberi nasihat atau memberi masukan tuh kayak sama kayak kalian tuh sebenarnya tuh mending di DM aja gitu loh, karena itu kayak takutnya merendahkan Ustaz Yusuf gitu ya. Misalnya kayak kalian naik tiba-tiba kalian bilang Ustaz Yusuf saya mau memberi saran atau memberi apa, mending di DM aja gitu ya, karena nanti takutnya itu mengganggu diskusinya Ustaz Yusuf. Kurang lebih seperti itu ya brother. Waalaikumsalam Bang Alhidayah, please come up Bang Alhidayah, come here ya, please beside me here to menginjili ya Bang Alhidayah, come on, come up to me to menginjili ya. I give you invitation. Halo Nilawati. Ya, jadi kalau kita tuh kayak aku tuh ya datang ke Komal Ustaz Yusuf terus kasih nasihat tuh kayak nanti kata Imam Syafi'i itu kalau menasehati dan memberi ide atau memberi gagasan juga lihat tempat ya. Masa aku kayak aku yang orang biasa menasehatin Ustaz Yusuf kan nggak ini banget ya. Jadi tuh kayak ngerendahin Ustaz Yusuf gitu tau nggak sih? Lagi pula tuh ngapain kita mempromosikan akun-akun hama peradaban? Dengan membicarakannya saja tuh kita sudah mempromosikan. Itu saya pikir teman-teman Muslim harus pintar ya. Dan naik ke Komal Muslim itu teman-teman tuh kalau nggak ada kepentingan mendadak tuh nggak usah ya. Lagi pula kita ini kan membuka Komal untuk dialektika lintas iman ya. Nah baik, saya mengatakan di sini teman-teman kenapa saya membahas tema Ibrahim itu Muslim. Pertama, Nabi Ibrahim itu tidak mengenal Kristen, dan Nabi Ibrahim itu Tuhannya tidak berkelamin, tidak mati, tidak beranak, tidak diperanakkan. Nabi Ibrahim itu adalah Tuhannya Nabi Ibrahim itu adalah Tuhan yang transenden, tidak bisa dilihat. Dan Nabi Ibrahim itu mengikuti perintah sunat, sementara Kristen tidak bersunat. Otomatis Kristen adalah ajaran yang menentang ajaran Ibrahim. Nah, Ibrahim itu ajarannya ajaran samawi dari langit, Kristen ajarannya dari manusia ya. Jadi agak berbeda. Ini memang fakta yang menyakitkan bagi umat Kristen. Tapi ini saya bicara pakai literasi. Fakta kalau Kristen itu ajaran manusia, semua ajaran Kristen didominasi oleh ajaran Paulus, mulai dari hal fundamental seperti Tuhan, konsep keselamatan, konsep dosa dan lain-lain dan penyalipan. Tidak ada tuh di agama-agama Abrahamik mengajarkan bahwa untuk menghapus dosa harus menumbalkan manusia apalagi Tuhan. Tidak ada tuh ya, Abrahamik itu mengajarkan menyembah Tuhan berkelamin dan mati kemudian bangkit, dan tidak ada konsep ketuhannya itu adalah 3. Tapi yang jelas Abrahamik dan Musa mengajarkan bahwa Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Artinya dengarlah orang Israel, Tuhan itu Echad atau satu. Tidak ada Yesus dan Musa dan Ibrahim mengajarkan Shema Israel Adonai Elohenu Tritunggal. Tidak ada begitu ya.
Sekali lagi, tidak ada tuh Ibrahim, Musa, dan Isa mengajarkan Shema Israel Adonai Elohenu Tritunggal. Nggak ada ya. Yang ada itu Musa dan Yesus mengajarkan Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Sama seperti Nabi Muhammad yang mengajarkan Qul huwallahu ahad. Sama, monoteis bukan triteis yang berlindung di balik tauhid. Beda ya teman-teman ya, jangan disama-samain. Maaf banget ya, kita nggak boleh nyama-nyamain ya, karena itu kayak menghina gitu ya. Jangan nyama-nyamain, menghina banget gitu ya. Hai. Halo, Ebi Bordin, buka cam dulu brother. Nah, gini aja lah. Buka cam dulu brother, jangan memberi aturan kepada saya selaku pemilik Komal, tapi ikutilah, taatilah aturan saya, karena saya yang memiliki Komal ini. Kalau tidak bisa ikut aturan orang lain, jangan masuk ke rumah dan wilayah orang lain. Masuk ke wilayah orang lain tapi bikin aturan sendiri. Itu masalah kamu. Iya, masalah kamu ya. Iya, masalah kamu ya. Saya gak ada urusan dengan masalah kamu, dengan kejiwaanmu. Kalau kamu memiliki sakit jiwa, ya sakit dalam jiwamu, berobatlah saudaraku, jangan ngadu ke saya. Saya tidak ada urusan dengan kejiwaanmu yang bermasalah. Saya adalah seorang penginjil yang mengajarkan kebenaran, bukan ketidakbenaran. Saya ulangi sekali lagi, Ibrahim adalah muslim. Karena Ibrahim adalah seorang yang aslam kepada Tuhan, yang tidak menyekutukan Tuhan, tidak punya Tuhan Bapa, nggak punya Tuhan Anak, nggak punya Tuhan Roh Kudus. Ibrahim tidak menyembah roh ya, karena Ibrahim bukan animisme. Ibrahim tidak menyembah alam semesta karena dia bukan panteisme. Ibrahim tidak memiliki Tuhan tiga ngaku satu karena dia bukan triteisme atau triteos atau politeisme. Ibrahim adalah seorang muslim karena dia bertauhid, karena Tuhannya cuma satu-satunya, yaitu Tuhan yang transenden, tidak terlihat. Ibrahim itu orang Arab karena dia berasal dari Irak. By the way, Irak bukan Eropa ya. Dia dari Mesopotamia yang adalah Irak. Irak itu jazirah Arab ya sayang ya. Hati-hati loh kalian jelek-jelekin orang Arab. Nabi-nabi Israel itu walaupun keturunannya dari Israel, itu tetap jazirah Arab ya, bukan Eropa. Vatikan itu bukan jazirah Arab. Jerman tempat munculnya Kristen Protestan bukan jazirah Arab ya sayang. Jangan ngawur di bawah ya. Konslet, buka camnya. Halo. Ya, buka cam brother. Kalau nggak buka cam nggak usah ngomong sama saya. Saya tidak butuh orang-orang nggak jelas ya brother. Buka cam brother. Kalau tidak buka cam turun ke bawah. Oh, tidak bisa buka cam, turun ya. Maaf teman-temanku, karena kita bicara sesuatu yang sangat sensitif. Kita bicara tentang Tuhan. Ini berkaitan dengan keyakinan orang banyak. Maka yang harus bicara dengan saya adalah orang yang jelas, supaya bisa mempertanggungjawabkan obrolannya seperti yang saya lakukan. Di sini saya tidak menyinggung agama lain. Saya tidak peduli dengan agama lain karena saya tidak membahas agama lain. Saya membahas Nabi Ibrahim alaihissalam yang adalah seorang muslim, bukan Kristen, bukan Yahudi. Kenapa dia dikatakan bukan Yahudi? Karena memang dia bukan keturunan Yehuda. Dia nenek moyangnya Yehuda. Dia bukan Kristen karena dia tidak mengenal Kristen, karena Kristen pengikut Yesus katanya ya. Dan Nabi Ibrahim sudah lebih dulu ada daripada Tuhannya orang Kristen. Ibrahim itu adalah muslim dari kata aslam, dari kata salim dan juga salam. Ibrahim itu salim karena bersunat diajarkan oleh Tuhannya dalam kitab Tanakh-nya orang Yahudi. Ibrahim itu salam karena dia membawa damai, karena dia memberi aturan dan menjadi bapak bangsa-bangsa, mendamaikan manusia dengan Tuhan. Ibrahim itu aslam, tunduk patuh kepada Tuhan. Maka dengan demikian secara esensi dia seorang muslim ya, bukan Kristen apalagi Yahudi. Bukan Yahudi apalagi Kristen ya. Mohon maaf buat umat Kristen nyoba baper karena aku nggak lagi ngebahas agama kalian ya. Karena Ibrahim itu ada di kitab orang Yahudi ya, ada di kitabnya umat Islam ya. Kalau kalian ngambil kitabnya orang Yahudi dan mengatakan itu kitab kalian, tidak masalah sih, itu kan klaim ya. Tapi mohon maaf, ini nggak ada kaitannya dengan Kristen, karena Kristen muncul dari ajaran Paulus dan ajaran bapak-bapak gereja.
Kalau ajaran Islam dan ajaran Israel Yahudi itu diklaim dari samawi, dari langit, dari Tuhan. Mohon maaf ya, kita nggak ngajak umat Kristen sebenarnya, tapi kalau kalian mau diskusi nggak apa-apa sama aku ya. Mohon maaf saudaraku Kristen, aku nggak ngerti kenapa kalian sakit hati aku ngebahas nabi aku yang kucintai karena Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku nggak ngerti kalian marah-marah kenapa. Apakah karena kalian nggak diajak? Tapi ya udah, kalau kalian mau diajak silakan naik ke komal aku ya. Buat kakak Mama Gabriel Eliezer, jangan duduk-duduk provokator. Kakak sama seperti petinggi-petinggi kakak dulu di abad kegelapan, di mana waktu terjadinya inkuisisi, para bapak-bapak gereja, para petinggi gereja itu menghabisi nyawa-nyawa orang yang berbeda dengan mereka karena pendapat berbeda, langsung dituduh sebagai bidat, langsung dibakar hidup-hidup. Ngeri banget ya orang-orang kayak kakak ini, main tuduh nggak pakai bukti. Orang kayak kakak ini kalau seandainya banyak di negara Indonesia ini, bakalan terjadi kegelapan di Indonesia, sama seperti Eropa yang pernah gelap gara-gara Kristen menjadi agama mayoritas dan otoritas tertinggi ada pada gereja waktu itu. Ilmu pengetahuan tidak boleh disampaikan, orang tidak boleh berpikir kritis, orang tidak boleh mempertanyakan keyakinan, sehingga itu menjadi asbab orang-orang gereja waktu itu menghabisi orang-orang pintar seperti Hipatia. Mengerikan ya, orang-orang seperti kakak-kakak Kristen di bawah ini ya. Kakak Ina Revina mengatakan mulutmu harimaumu. Betul sekali, mulutmu harimaumu, seperti Paulus yang mengaku-ngaku bertemu Yesus akhirnya dipenggal oleh Raja Nero. Mengerikan ya. Oke, di sini no baper, no marah-marah. Di sini adalah tempat kita saling mengedukasi. Saya memberi informasi, membuka fakta-fakta walaupun menyakitkan. Yang merasa sakit dengan fakta semoga sembuh ya, karena fakta tidak mengenal perasaan. Saya tidak sedang menjaga perasaan siapa-siapa, karena saya adalah orang yang menyampaikan kebenaran apa adanya dengan literasi. Kalau teman-teman merasa tersakiti dengan hal ini, ya teman-teman komplainlah kepada negara kita yang memberikan ide gagasan bahwa kita azasnya demokrasi dan diperintahkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau teman-teman merasa tidak terima, tuntut saya saja ke kantor polisi. Kan bisa tuh rekam, lalu laporkan ke kantor polisi dengan dugaan yang perbuatan tidak menyenangkan. Seandainya nanti saya balik melaporkan kalian, jangan nangis, persiapkan data ketika berargumen dengan saya ya. Baik teman-temanku yang tercinta, aku akan membahas di sini Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya akan membahas sedikit ya, ini baru saya bahas Kristen nih. Tadi saya nggak mau bahas Kristen, tapi kayaknya banyak orang Kristen yang ingin mendapatkan wawasan Kristen dari saya tentang Ibrahim dan Abraham. Maka sepertinya saya bertanggung jawab untuk mengajarkan orang Kristen tentang kekristenan, apalagi tentang Ibrahim. Baik teman-teman, kita akan tunjukkan siapa Ibrahim sih di kitabnya orang Kristen. Ternyata Ibrahim di kitabnya orang Kristen itu adalah seorang nabi, teman-teman ya. Nabi. Dimana kita tahu bahwa orang Kristen mengimani bahwa Ibrahim adalah nabi? Dalam kitab Kejadian pasal 21 ya, dimana dikatakan di situ, dikatakan di sini bahwa Tuhan berfirman kepada Abimelek, kembalikanlah istri orang itu karena dia seorang nabi ya. Kembalikan istri orang itu sebab dia nabi. Kata siapa? Kata Tuhannya Bani Israel di kitab Perjanjian Lama yang diklaim oleh orang Kristen adalah kitab mereka juga. Walaupun itu kitabnya orang Yahudi ya. Maaf ya teman-teman, itu kitab orang Yahudi ya. Tapi diklaim sama umat Kristen itu kitab mereka. Nggak apa-apa, itu urusan mereka, kita nggak boleh marah lah, itu urusan mereka. Kembalikan istri orang itu sebab dia adalah nabi. Jadi Ibrahim itu adalah nabi di dalam kitab Kejadian pasal 20 nomor 7. Mari kita tunjukkan datanya teman-teman tercinta terkasih. Dan ternyata Ibrahim itu seorang nabi. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Ini Tuhan berfirman kepada Abimelek. Catat ayatnya teman-teman Kristen yang malas baca Bible, Uni Rifa, Ibu Gembala, Injili kalian, supaya kalian rajin baca Bible ya, biar pinter ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 20 di sini dikatakan bahwa Ibrahim nabi. Tapi lucunya nabi-nabinya orang Kristen dalam kitab Perjanjian Lama itu ternyata dilegitimasi dan dibolehkan berzina. Ngeri nggak tuh?
Beda ya, Nabi Ibrahim tidak berzina ya. Kenapa saya katakan? Karena ternyata Ibrahim yang adalah seorang nabi ini punya gundik, teman-teman. Astagfirullahalazim. Mengerikan sekali ternyata. Ternyata Ibrahim punya gundik, teman-teman. Kata siapa? Kata kitabnya orang Kristen. Mengerikan, teman-teman. Di mana ayatnya? Lihat, teman-teman. Ini sebenarnya kalau di Islam ini penistaan ya, karena Nabi masa punya gundik ya. Gundik itu adalah perempuan yang ditiduri tanpa hubungan pernikahan, teman-teman. Sadis ya. 1 Tawarik pasal 1 nomor 32. Keturunan Ketura gundik Abraham. Kalau ternyata di iman Kristen itu nabi-nabinya bersundal, nggak masalah ya sama Tuhannya ya. Tuhannya nggak marah ya. Soalnya nggak dibun-bun ya sama Tuhannya ya. Jadi kalau seandainya nabi-nabi Kristen itu punya gundik, nggak apa-apa ya, seperti Daud dan Abraham ya. Ngambil bini orang kalau nabi-nabinya orang Kristen nggak masalah. Tapi kenapa orang Kristen itu suka nuduh-nuduh Nabi Muhammad ngambil istri orang padahal tidak ada data dan bukti ya? Mengerikan, teman-teman. Kita Kristen ini standar nabinya itu mereka nggak punya standar moral nabi, tapi malah mengkritisi moralitas Nabi Muhammad yang sangat tinggi dan sangat luar biasa terpuji ya. Kawan-kawan Kristen, kalian sadar nggak sih? Nabi di kitab kalian itu punya gundik. Nabi di kitab kalian diambilin Tuhan bini orang. Dan nenek moyang Tuhan kalian tidur dengan menantunya. Tapi tidak dihabisi dan tidak dihukum sama Tuhan. Tapi kenapa kalian santai aja ya punya Nabi yang moralnya sangat tidak baik begitu ya? Teman-teman Kristen, aku nanya dong. Standar moralitas Nabi di kitab kalian tuh apa sih? Emang boleh ngambil bini orang dan nidurin menantu? Boleh ya? Wow, kaget, selebeo, menakutkan, menakutkan sekali ya. Ini ternyata terjadi di kitabnya orang Kristen. Mereka kayaknya marah nih di bawah. Mereka bilang aku peot. Miss Parapat, nenek peot. Aku semanis ini kamu bilang peot. Gimana muka kamu yang peot beneran? Astagfirullah. Aku nggak boleh ngejek kamu. Allah, aku ngelarang. Kata Allah aku nggak boleh ngejek kalian. Nggak boleh. Astagfirullah, ya Allah ampuni aku. Jadi teman-temanku yang kukasihi, double. Janganlah marah-marah sama Uni Rifa. Uni Rifa kan cuman menginjili, menyampaikan kebenaran yang ada datanya. Kok marah sama Uni Rifa, saudara? Nggak boleh marah-marah. Kalian kan anak-anak Theos, katanya punya Roh Kudus. Mana 9 kebijaksanaan di dalam diri kalian itu? Masa diberikan Kuat Slamet Baihaqi, Tawarik 1 Tawarik pasal 1 nomor 32. Begitu ya sayangku. Jangan marah-marah loh sama Uni Rifa. Uni Rifa ini orangnya nggak. Aku takut dimarahin orang Kristen. Nanti aku dikutuk sama orang Kristen loh. Soalnya mereka suka banget meminta Tuhannya buat ngebun-bun orang gitu. Banyak loh kata-katanya. Semoga kau ditampar Yesus gitu-gitu. Aku takut banget sama mereka ini loh guys. Sesat muncul di abad ke-7. Kalau parameter kesesatan itu agama yang terakhir muncul, maka kamu harus akui secara fakta Protestan agama sesat, karena Protestan hadir di abad ke-16. Jeder. Kalau kamu mengatakan bahwa agama yang terakhir muncul adalah agama sesat, maka Protestan yang paling sesat karena muncul di abad ke-16 di Jerman. Aduh, ketampol nggak tuh? Sedih deh.
Jangan nampol diri sendiri lah teman-teman Kristen. Aku tuh nggak mau. Aku tuh mau tenang loh diskusinya hari ini. Nggak mau nampol teman-teman Kristen. Baiklah, aku akan menyanyikan sebuah lagu khusus buat teman-temanku Kristen ya. Ini khusus lagu nih buat teman-teman Kristen. Hati-hati nanti dikepung. Kenapa aku takut dikepung? Aku kan Tuhanku Maha Kuasa. Aku bukan kayak orang Kristen ngakunya Tuhan yang Maha Kuasa tapi takut digeruduk seolah-olah dia tidak percaya Tuhannya berkuasa. Kalau aku sebagai seorang muslimah nggak takut digeruduk, nggak takut dilaporkan karena aku percaya ketika aku berdiri di kebenaran aku akan aman-aman dan baik-baik saja. Ya, kalaupun aku dapat persekusi maka itu jihad fisabilillah. Aku nggak takut sama sekali karena jiwa warrior di dalam diriku ini diajarkan oleh nabiku untuk tidak perlu takut menyampaikan kebenaran. Justru itu adalah jihad fisabilillah. Beda dengan teman-teman Kristen, katanya pikul salib, katanya anak teos, tapi diskusi buka camp takut digeruduk. Katanya Yesus berkuasa. Giliran diskusi menyampaikan kebenaran takut digeruduk. Gimana sih teman-teman Kristen? Katanya kami orang Kristen apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, giliran digeruduk nggak berani. Kami pengen nyobain, bener nggak kalian kalau kami tampar ngasih pipi sebelahnya? Ajarannya terdengar seolah-olah indah, tapi giliran ditanya bisa nggak kalian lakukan? Alasannya banyak nanti. Gitu. Sedayu digeruduk ya nggak apa-apa. Kalau ada orang Kristen yang terjolimi di Sedayu kan itu adalah kasih karunia Tuhanmu. Katanya kasih karunia itu kalau orang Kristen tersiksa. Dalam kitab Petrus dikatakan, hai hamba-hamba, tunduklah kepada majikan yang bukan hanya baik tapi juga bengis. Karena kasih karunia itu adalah ketika kalian menikmati hantaman dan siksaan yang harusnya kalian tidak tanggung. Loh, artinya kalau kalian umat Kristen tersiksa kan itu kasih karunia Tuhan kalian. Bersyukurlah kalian tersiksa. Ini nih, aku kasih ayatnya. Gimana sih teman-teman Kristen? Ini loh lucu banget, tadi bantuin dapat kasih karunia Tuhannya, malah nggak terima. Kok lucu gitu sih? Kok gitu sih kalian? Katanya kasih karunia. Kalau seandainya tersiksa kasih karunia Tuhan, tapi digeruduk langsung playing victim, merasa tersakiti, terjilimi, minoritas tertindis. Apa sih? Kok gitu banget sih kalian? Katanya anak Tuhan. Kami tidak masalah ketika pikul salib, tapi giliran digeruduk langsung ngadu-ngadu. Kami digeruduk. Kenapa sih kok berbeda banget ya sama ajarannya? Mending nggak usah kayak gitu. Mending kayak kami umat Islam nih, nggak perlu ngaku-ngaku anak teos, nggak perlu ngaku-ngaku sok berani, tapi faktanya berkata begitu, ya kan? Ya nggak sih? Ya iyalah Muslim gitu loh, selebel. Katanya anak-anak teos. Ini aku kasih data nih. Aku nyanyi dulu buat teman-teman. Ini nih ayatnya 1 Petrus pasal 2 nomor 18 nih. Kalian tuh harus bersyukur ketika kalian digeruduk umat Islam. Kenapa? Karena kalian itu sedang mendapat kasih karunia. Hai hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan. Tuh kalian disuruh takut loh kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Kalian harus tunduk kepada orang-orang bengis ya. Ini kayak legalisasi kejahatan gak sih menurut aku? Nah, di ayat ke-19-nya, perhatikan nih kasih karunia. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Theos menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi kalau orang Kristen menderita, itu namanya kasih karunia. Makanya kalau bisa kalian tuh menderita, kata Yesus. Kata Yesus, menderita itu kasih karunia. Kata umat Islam, kami harus membela kehormatan kami. Ajaran kita memang berbeda. Mari kita berdamai dengan ajaran masing-masing. Ajaran kami menjaga diri kami dari kedurjanaan. Ajaran kalian mengajarkan untuk menderita. Tek 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 tek. Pledeo pledeo deo. Deo cekedeo deo deo. Deo cekedeo deo deo. Baik, kita menyanyikan sebuah lagu ya.
Mari kita nyanyikan sebuah lagu khusus untuk saudara-saudara Kristen untuk menenangkan mereka yang di bawah sepertinya mulai panas ya. Hai manusia, jeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan, jeng jeng jeng, kau dan Tuhanmu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang menciptakan dirimu dan Tuhanmu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, tak butuh keledai dan juga makan ikan goreng. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, tempat bergantung makhluk bukan yang digantung makhluknya. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, jangankan mati mengantuk pun tidak seret. Hai manusia, ajeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan, jeng jeng jeng, semua para nabi, yang mengajarkan janganlah makan babi, yang mengajarkan jangan mabuk kau sampai hilang akal. Baik, itu tadi lagu untuk teman-temanku yang bisa jadi terhibur di bawah. Sehat-sehat selalu ya. Oke, halo Sulung, selamat siang. Good day. How are you, my sister Sulung? Apa kabar? Sehat. Oke Sulung, ini adalah aku mau diskusi lintas agama, edukasi about religion, about iman, about God, dan apapun yang bisa kita bicarakan. Dan tema kali ini adalah Ibrahim is a Muslim. Kamu boleh bertanya, boleh mengedukasi di sini juga, tapi pasti saya tanggapi. Jangan sebarkan kabar hoax, jangan berbohong, dan jangan menyampaikan sesuatu yang tidak ada data dan faktanya, karena itu namanya adalah menyebarkan dusta nanti ya. Kamu boleh bertanya kepada saya sebagai temanmu untuk berdialektika, dan sebagai ibu gembala yang baik saya izinkan kamu bertanya 1001 pertanyaan di sini. Silakan saudariku Sulung untuk bertanya kepada ibu gembala. Oke, Uni aku mau nanya nih. Boleh sayang? Ini yang aku tahu di Indonesia ya, bukan di negara lainnya. Itu ini aku nggak tahu yang lain-lain. Aku cuma mau tanya, Uni kan Muslim. Apakah Muhammad mengenal Uni sebagai Muslim? Oke, saya jawab. Itu satu dulu, itu nanti Satu-satu dulu. Ya udah Ya, selesaikan dulu, jangan ini. Apakah Nabi Muhammad mengenal saya sebagai Muslim? Nabi Muhammad kalau yang didefinisikan mengenal itu maksud kakak adalah bertemu langsung, saya akui tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang meminta kepada Allah untuk nanti memasukkan umatnya ke surga, sebagaimana yang dia berkata, ummati, ummati. Maka nanti Rasulullah mengenali saya dari wudhu saya. Di mana dalilnya? Ini dia di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad akan mengenali semua umatnya dari bekas wudhunya nanti di yaumil hisab. Ya, begitu saudaraku. Ntar ya, aku kasih datanya nih. Cahaya wudhunya, kalau nggak salah gitu. Mana nih ya? Wudhu. Ya, lanjut, sister. Itu jawaban saya. Oh, berarti bukan melalui Muslimnya ya. Ini berarti melalui wudhunya, berarti melalui imannya lah, berarti lah yang ini ya. Melalui Muslimnya, melalui imannya, ini aku nggak ngerti maksudnya apa. Berarti bukan, kesimpulannya bukan melalui agamanya ya Uni ya. Berarti Melalui agama. Maksudnya gimana ini? Nggak, Uni nggak ngerti. Nggak, maaf ya, Uni agak bingung dengan pertanyaanmu. Nabi Muhammad mengenal kami melalui agama tuh maksudnya apa, Dek? Coba jelaskan, Dek, biar Uni paham maksudnya, Dek. Karena aku nanya tadi, apakah
Muhammad mengenal Uni melalui agama muslimnya atau melalui wudhunya? Nabi Muhammad itu mengetahui mana umatnya, mana yang tidak. Nanti dia melisap dari bekas cahaya wudhunya umat Islam. Karena umat Islam itu, yang betul-betul Islam itu adalah yang pernah sholat. Nah, sholat itu tidak bisa dilakukan tanpa wudhu. Jadi nanti Nabi Muhammad tahu nih, ini umatnya, ini bukan. Dari mana? Dari cahaya wudhunya, gitu, sisterku sayang. Oke, Uni boleh lanjut Uni? Boleh. Aku mau tanya Uni, ini yang terjadi di lingkunganku ya Uni ya. Saya nggak tahu atau sebagian atau semua, tapi kebanyakan. Saya dulu sekolah di lingkungan Muslim. Dari kecil sampai sekarang. Kami itu sering disebut kafir. Apakah itu memang kami di luar Muslim kami selalu disebut kafir atau memang sama orang-orang tertentu? Ya memang kalian itu kalau tidak beragama Islam, karena kalian menolak Islam sebagai agama yang benar, maka kalian memang disebut sebagai kafir. Karena kafir sendiri dari kata kafara, artinya menutup diri dan menolak. Ya, jadi orang kafir adalah orang yang menolak Islam sebagai jalan kehidupan, menolak Nabi Muhammad sebagai penuntun, Al-Quran sebagai penuntun. Memang artinya kafir. Dan mungkin kamu harus saya ajarkan sedikit ya. Definisi kafir itu bukan sebuah olok-olokan, tapi kafir diplesetkan oleh terjemahan Alkitab Indonesia menjadi kata olok-olokan dari kata raka dalam bahasa Yunani. Orang Kristen tidak memahami esensi kata kafir karena memang mereka tidak mengenal bahasa Arab karena kitabnya bukan bahasa Arab. Kitab orang Kristen itu dari bahasa Yunani. Nah, ini saya kasih kamu data ya untuk ilmu pengetahuan aja ya, Dek. Biar kamu tahu arti kata kafir di Kristen itu berbeda dengannya di Islam. Karena orang penterjemah kitab kamu mempelintir arti kata kafir, mengambil tapi mempelintir. Ini jahat sebenarnya. Ini melakukan sebuah apa ya namanya ya, merusak definisi bahasa sebenarnya. Mengambil, menyerap bahasa tapi menyelewengkan maknanya. Nih kamu lihat nih. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir di sini ya. Nih kamu lihat nih bahasa Yunaninya ya. Nih. Dalam kitab Matius pasal kelima nomor 22 ini ya, kamu kalau lihat adindaku di ayat ke-22-nya ya. Ini bahasa Yunani kata kafir ini, kalau kamu lihat adinda, perhatikan di sini sayang ya. Nih, ini dia. Ini dari kata raka. Perhatikan ya. Ya. Dinda lihat di sini. Kata raka ini ternyata dalam bahasa Yunani artinya adalah botol. Padahal di Arab kata kafir itu bukan itu maknanya, tapi menutup diri. Makanya orang Kristen kalau dikatain kafir sama orang Islam mereka marah karena merasa dikatain botol. Padahal bukan begitu maknanya. Teman-teman Kristen sering salah paham karena mereka mengikuti plesetan dari Lembaga Alkitabiah Indonesia yang mempleset arti kata kafir yang diserap oleh bahasa Indonesia. Sementara kata kafir atau kata kafara artinya menutup diri. Nah, jadi kalian tuh harus sadar nih, kayak sulung nih, harus berubah mindset. Jangan ikuti yang sesat. Kalau ada yang benar ngapain ngikutin yang sesat, Dek? Jadi Lembaga Alkitabiah Indonesia itu merubah makna, mengambil istilah Al-Quran, mengambil istilah orang Islam, tapi dirubah, dilencengkan maknanya. Ini kejahatan akademik loh sebenarnya loh. Bingung saya sama penerjemah LAI ini, kok bisa-bisanya begitu? Itu jahat loh. Istilah di kitab orang lain diambil lalu diselewengkan maknanya, pakailah istilah lain gitu loh. Nah, seperti itu saudariku sayang. Gini Uni, gini.
Kalau mengenai isi Alkitab dulu saya belum mengetahui semuanya. Tapi mengenai ajaran-ajaran yang gue dengar, kafir itu dalam agama Kristen adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Gue udah bilang sama lo tadi. Gua liatin literasi. Allah dapat info tadi bahwa arti kafir adalah orang-orang yang berbuat jahat. Allah tahu dari mana. Silakan Allah tunjuk data biar kita dapat edukasi. Kalau Allah ternyata salah, gue udah lurusin dan Allah menolak, gue nggak bisa berbuat apa-apa dari diri gue lagi. Gitu sayangku ya. Jadi silakan sayang. Boleh minta Uni, boleh saya tahu, hanya ini aja sekedar ini biar tambah pengalaman. Boleh sayang. Kafir itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Muhammad atau sebagainya ya. Saya ulangi, jangan dipelintir kata-kata saya ya. Saya ulangi ya. Kafir, pelan-pelan nih. Dari kata kafara, artinya menutup atau tertutup. Maka orang yang disebut kafir adalah orang yang menolak dan menutup diri dari ajaran nabi-nabi. Mau Nabi Isa, mau Nabi Musa, mau Nabi Muhammad, kalau mereka tolak ajaran para nabi, mereka kafir. Saudariku sayang cantik. Begitu. Oh. Oke, ini bisa dipahami. Oke. Jadi kan udah bertanya jadi tahu ya, jadi Masya Allah, luar biasa. Semoga dapat ilmu banyak ya. Ada lagi pertanyaan yang lainnya, sayangku, cintaku, manisku? Catet. boleh ya Uni ya. Ini mengenai yang terjadi 1001 pertanyaan buat kamu hari ini spesial. Uni akan menjadi teman diskusimu. Kamu boleh bertanya 1001 pertanyaan. Ampe puas, ampe jongkok, ampe bawah, ampe basah. Lanjut. Oke Uni. Asik kan sama Uni kan asik. Haleluya. Ini Uni. Ini kan Ya, sayang. ini kan terjadi di mana-mana ya Uni ya. Cuma di Indonesia, saya nggak tahu di luar sana ya Uni ya. Iya. Ini kebanyakan agama kita ini Muslim, di saat kita ibadah, baik di rumah ataupun di gereja yang belum memiliki izin, ini agama rata-rata yang usik itu rata-rata agama kita Muslim. Seandainya memang betul gereja contohnya tidak memiliki izin, kenapa ini orang-orang kita Muslim ini tidak memberikan hak kepada negara supaya negara atau oknum-oknum pemerintah yang mengusik gereja ini? Kenapa kebanyakan agama kita Muslim khususnya yang melakukan pemberontakan, kerusakan atau mengusir? Nah, boleh-boleh saja mungkin di lingkungan lebih banyak Muslim. Kenapa tidak? Pertanyaannya, Dek? Kenapa yang contohnya itu tugas negara, tapi kita agama yang menjadi dominan, yang ini kebanyakan mengambil hak dan tugas negara. Saya nggak ngerti, panjang kali pertanyaannya, Dek. Ini menceritakan peristiwa atau bertanya nih? Kan Uni suruh bertanya. Kalau mau cerita, kalau bertanya. Uni bingung. Pertanyaannya apa, Dek? Itu kenapa yang seharusnya bukan tugas kita agama Muslim, kenapa kita ambil hak? Yang mana, Dek? Ambil hak siapa? Contohnya yang terjadi dulu di mana-mana di kota Di Medan. mana? Di Contohnya mana? di kota Medan. Aku cuma Di tahu mana? yang contohnya di kota Medan. Iya, siapa itu pelakunya? Pelakunya siapa? Oknum agama kita, mungkin nggak semua ya. Aku cuma nanya satu. Enggak, gini, Uni bingung. Adek ini mempertanyakan kasus, mempertanyakan ajaran, atau mempertanyakan pendapat Uni tentang kasus. Uni bingung. Jadi mau jawabnya di mana? Saya mempertanyakan tentang pendapat Uni dan tentang ajaran, apakah memang seharusnya. Oke, anggaplah saya tangkap ya. Nah, Saya akan menjawab dengan sebuah statement bahwa setiap agama itu mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Kecuali kamu mengetahui bahwa motivasi kelakuan-kelakuan manusia itu karena agama. Yang perlu kamu ketahui juga adalah jangan pernah menilai
agama dari perilaku manusia. Karena kalau itu kalian lakukan, umat Kristen harus tutup mata, tutup malu mukanya, karena sepanjang sejarah peradaban umat Kristen paling banyak merusak peradaban. Jangankan menutup gereja, bahkan mengasimilasi paksa Kanada, Filipina, Afrika dipaksa untuk masuk ke Kristen, dan itu sejarahnya bergenerasi lama kejadiannya itu, dengan misi kolonialisme, dengan misi penginjilan. Tapi kalau Anda mempertanyakan kepada saya, bagaimanakah pendapat Uni tentang adanya orang Islam yang merusak rumah ibadah? Tentu itu melanggar aturan dari Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad mengajarkan bahkan untuk melindungi orang-orang kafir yang tidak menyerang kami, di mana terjadi adanya perjanjian Hudaybiyah, di mana kemudian Nabi Muhammad membuat surat bahwa orang-orang Kristen di Santa Katrina terjaga, jaminan keselamatannya. Suratnya dibuat oleh Nabi Muhammad. Nabi kami mengajarkan kami untuk melindungi kalian kalau kalian tidak menyerang kami. Tapi ketika kalian yang bikin rusuh, ada orang yang bereaksi, jangan salahkan kami. Contoh gini, siapapun apapun agama kalian, mau Islam, Hindu, Buddha, Kristen, kalau kalian mau mendirikan tempat ibadah, carilah, bikinlah di tempat yang banyak orang agama kalian. Karena kalau kalian bikin masjid, dibikin di Papua, di Papua ternyata 100% Kristen, orang Islamnya nggak ada. Gunanya masjid buat apa? Ngapain? Tapi kalau ada di situ 20 orang Islam, mereka sulit untuk beribadah, izinkan, nggak apa-apa. Izinkan, karena mereka warga negara Indonesia. Sama kalau di Bandung. Di Bandung misalnya nama daerahnya Cibayudut misalnya. Di Cibayudut itu hanya ada orang Islam. Lah Kristen ngapain bikin gereja di situ? Mau menginjili umat Islam kalian? Mau mengajak orang lain beragama seagama kalian? Nah, kalau ternyata kami cuma bisa dapat beli tanah di situ, silakan. Tapi ya kalau orang di sekitarnya nggak terima, kenapa saya harus komen? Itu kan bukan wilayah saya. Tapi Islam tidak mengajarkan kezoliman. Tidak ada di Islam mengajarkan untuk runtuhkan gereja yang sedang berdiri. Kamu tahu Sumatera Barat? Itu kampung halaman saya, Bukit Tinggi. Gereja yang didirikan sama POC 2 besar. Apakah dihancurkan sampai sekarang? Padahal umat Islam di Bukit Tinggi itu 100%-nya Muslim. Adakah orang Kristen ke sana? Ada pendatang. Apakah kami menghancurkan gereja kalian? Tidak ada. Jadi kalau ada kelakuan umat Islam jahat, jangan kalian salahkan ajarannya, nanti berbalik ke kalian. Karena kalau kita kalkulasi dan kita lakukan uji, banyak umat yang mengaku anak Tuhan atau orang Kristen ini, bahkan gerejanya sendiri memvalidasi kejahatan. Apa itu contohnya? Doktrin interkaitera, doktrin penemuan baru, di mana orang Kristen gerejanya mengizinkan orang untuk menginvasi dan mengeksploitasi negara lain untuk dijajah. Diizinkan untuk berburu penyihir, perempuan-perempuan yang dianggap penyihir 200 tahun lamanya itu. Hampir sekitar 600 sampai 100.000 korban jiwa perempuan itu. Belum lagi genosida paksa. Jadi kalau kita buka aib agama banyak. Masalahnya mau mengatakan ajarannya salah, blunder teman-teman Kristen nanti. Begitu saudariku ya. Jadi di Islam tidak diajarkan untuk zalim. Di Islam itu diperintahkan adil. Kalau ada orang Islam yang zalim, maka dia tidak mengikuti ajaran Islam, maka dia termasuk sebagai orang munafik finnar, kata Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adindaku, pertanyaan selanjutnya. Oke, Uni. Ngerti, oke. Pasti nih. Pertanyaan selanjutnya sayang. Kayaknya udah cukup deh, Uni. Apa yang Kalau Uni bertanya boleh nggak? boleh, Uni, saya akan jawab sebisa saya. Oke. Pertanyaan saya kepada adinda saya ini, adinda kan Kristen dari lahir ya? Ya, betul. Tahu Kristen dari orang tua. Sudah pernah menguji
Bentar teman-teman ya. Akun aku satu lagi di kick. Teman, sabar ya. Bentar. Sulung, halo Sulung. Iya Uni ya. Maaf ya, tadi akun Uni yang satu ke ban karena mungkin kata-katanya dianggap keras, suaranya kan kenceng ya, dikira kita berantem. Ya Sulung, silakan Sulung. Pertanyaan selanjutnya Dinda. Nggak ada Uni, cukup itu aja kan. Oh ya, tadi Uni bertanya ya. Kan Sulung ini kan dari kecil Kristennya. Pernah nggak ketika sudah dewasa gitu mempertanyakan agamanya, mengkaji, menyelidiki, benar nggak sih ini agama yang benar? Atau memang sudah yakin begitu tanpa perlu dikaji ulang gitu? Pernah belajar nggak? Mencari tahu misalnya kayak siapa sih penulis Bible, dari mana sih ajaran Kristen ini, apakah betul Yesus itu Tuhan, kenapa Bible dikatakan kitab suci? Pernah nggak kayak pertanyaan-pertanyaan begitu dilontarkan kepada orang-orang pintar gitu? Kalau kayak gitu sih belum saya pertanyakan Uni, tapi saya yakin Yesus adalah juru selamat. Alasannya apa? Alasannya karena di dalam Alkitab sudah mengatakan siapa yang ini ada dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak melalui aku, maka dia tidak bisa sampai kepada Bapa. Nah, pertanyaan Uni, ayat itu ayat jujur nggak Yesus menurut kamu pas bilang kalau dia jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada yang bisa ketemu Bapa kecuali lewat dia, tuh jujur nggak sih? Kan kalau gini nih, kalau Uni bilang nih sama kamu, Sulung, Uni orang kaya, rumah Uni 10, kan nggak mungkin kamu langsung percaya, pasti kamu minta bukti kan? Nah, pertanyaan Uni, kalau memang tidak ada yang bisa sampai ke Bapa tanpa Yesus, kenapa Henok dan Elia bisa ke Bapa tanpa adanya Yesus ya? Kan Yesus belum lahir waktu Henok ke surga dan Elia ke surga. Betul, itu betul-betul. Berarti Yesus bohong dong. Tapi kan itu kami mengenal Yesus sebelum kami mengenal Yesus itu setelah dia datang menjelma menjadi manusia melalui Bunda Maria. Iya, berarti ada dong orang-orang yang bisa ke surga tanpa Yesus. Sebelum itu kan ada Allah yang mengatur segalanya. Ya, berarti Yesus pas ngomong bahwa setelah kan kata Yesus gini nih, tidak ada yang bisa sampai ke Bapa kecuali melalui aku. Tahu-tahu Henok sama Elia udah ketemu Bapa tanpa Yesus. Ini kan kayak orang yang ngeklaim-klaim gitu, kayak kamu nih misalnya nih. Ini ilustrasinya gini. Kata kamu gini, nggak ada yang bisa ketemu Pak Jokowi kalau bukan lewat saya. Tahu-tahu Uni udah ketemu Pak Jokowi karena kamu belum ada. Ini kan namanya kan kayak kebohongan publik gitu, Dek. Betul. Tapi kan banyak nabi selain Yesus, Uni. Ya berarti bukan cuma Yesus satu-satunya jalan kan? Tapi kami percaya ya Yesus, karena Yesus sama kami, dia yang menjadi kehidupan kami. Oh, itu kepercayaan, bukan literasi ya. Itu adik percaya kalau dia satu-satunya jalan. Padahal bukan dia satu-satunya jalan, tapi adik percaya dia satu-satunya jalan. Saya percaya dia satu-satunya jalan. Ya, walaupun adik tahu bahwa dia bukan satu-satunya jalan. Bukan seperti itu Uni. Saya percaya karena dia cuma dia yang menjamin. Nabi-nabi yang lain nggak ada yang menjamin. Dia menjamin apa? Dia menjamin apabila kami mengikuti segala perintahnya, maka dia menjaminkan. Percaya sama dia saja, maka kami sudah disediakan tempat di surga. Sulung percaya sama Yesus? Sulung percaya sama Yesus? Oke. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, dengarlah, kehidupan kekal itu hanya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang diutus. Nah, Sulung percaya dengan perkataan Yesus itu? Saya percaya sepenuhnya. Oke, kalau gitu menurut Yesus siapa satu-satunya Allah yang benar?
Allah. Allah yang mana? Oh, Yesus tidak menggambarkan Allah itu bagaimana. Dia Oke, dia siapa nggak- nama Allah itu? Dia hanya mengatakan kepadanya Bapaknya di surga yaitu Allah. Tapi Ya udah. melalui dia maka kami sampai kepada Allah. Ya, berarti Bapa adalah Allah satu-satunya. Yesus berarti bukan Allah dong ya? Yesus adalah juru selamat kami. Bukan Penyelamat Allah. kami. Bukan Bukan. Allah. Kami mengenal dia itu setelah menjadi manusia. Bukan Allah. Bukan Allah. Oh, Yesus bukan Juru Allah. selamat. Kalau Roh Kudus Allah enggak? Roh Kudus bukan. Bukan Allah juga. Nah, Oh. Jadi yang Allah cuman Bapa doang. apa doang? Berarti Yesus itu ciptaan ya? Yesus itu yang diciptakan melalui Roh Kudus yang menjelma menjadi manusia. Yesus diciptakan. Roh Kudus diciptakan juga. Iya, Berarti yang tidak diciptakan cuman Bapa. Bapa Allah satu-satunya. Keren banget nih, pinter ini ya. Terus Dek, kalau Yesus bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah, Bapa satu-satunya adalah Allah. Kalau begitu Adek berdoa kepada siapa? Kami berdoa kepada Yesus Loh, kan Yesus bukan Allah, kok berdoanya kepada Yesus? karena melalui Dia kami mendapatkan keselamatan. Oh, doanya transit dulu gitu. Karena Yesus itu bisa kami anggap guru, bisa kami anggap penyelamat, bisa kami anggap Tuhan kami. Tuhan. Ya. Tuhan sama Allah sama atau beda? Bedalah Allah, Allah kami tahu. Allah itu artinya apa? Allah sang pencipta, Bapa sang pencipta. Kalau Tuhan artinya apa? Ya kami, kalau kami Kristen ya Tuhan berarti kami anggap dia adalah sebagai contohnya ya dalam pribadi saya ya Tuhan itu contohnya bisa saja kalau di bumi guru, bisa aja dibilang penyelamat atau apa dalam itu dalam kata dasarnya ya yang saya pahami. Jadi menurut pribadi saya Yesus itu adalah bisa dianggap raja di atas segala raja, guru di atas segala guru dan sebagainya. Tapi Allah tetap satu menurut saya. Mantap, keren banget adek ini. Adek itu bertauhid tanpa Al-Quran loh dek. Tapi kita nggak tahu implementasi ya. Karena kalau implementasi itu kan prakteknya tuh kayak ada orang Islam yang bilang saya hanya percaya kepada Allah sebagai Tuhan, tapi pakai jimat, itu namanya musyrik. Adek kan percaya cuman kepada Bapa doang tuh. Adek itu sebenarnya udah bertauhid tanpa Bible. Dan adek tidak menuhankan Yesus di sini, tapi menghormati Yesus sebagai utusan Tuhan, gitu ya adek ya. Keren banget adek. Tapi adek tahu nggak nama aliran adek ini dalam jejak atau sejarah gereja? Namanya adalah ajaran Arius atau ajaran Triteos subordinat namanya. Itu dibidatkan oleh gereja Katolik Protestan mainstream Tritunggal, tapi nggak apa-apa lah. Bahkan nanti kalau orang Kristen dengar ini, dia akan dituduh nggak Kristen. Karena Kristen itu adalah aliran dari bapak-bapak gereja tentang waktu konsili Nikea ke tahun 325 dek. Athanasius dengan Arius kan berdebat tuh tentang siapa Yesus. Maka Athanasius dengan beberapa uskup sepakat bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Nah sementara adik kan tidak menyetarakan Bapa dan Yesus, tapi ada hierarki itu. Nggak apa-apa, itu Arius. Itu memang sudah ada juga sih aliran Ebionit dan Arius. Tapi Uni tidak mau menjustifikasi Adinda, karena itu kan pemahaman Adinda. Tapi Masya Allah keren banget Adinda Sulung ini ya. Karena kalau itu Uni nggak debat, karena memang esensinya begitu. Memang Yesus ajarkan, Bapa lebih besar daripada aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya kan, Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, bentuknya pun belum pernah kalian lihat. 1 Timotius pasal 6 ayat 16, ya kan, bahwa tidak ada yang dapat melihat Bapa, Dia tidak pernah mati. Ya kalau Yesus kan pernah mati tuh. Maka sebenarnya pemahaman ini Alkitabiah banget, Bible banget sebenarnya, ajaran Yesus banget gitu loh. Cuman ada penyimpangan sedikit kalau dalam perspektif Islam, yaitu bahwa Yesus itu bukan nabi terakhir, tapi ada nabi setelah Dia. Karena sebenarnya dalam Bible pun Yesus menegaskan ajaran Dia belum selesai, tapi akan ada yang datang yaitu Roh kebenaran. Tapi nggak usah kita perdebatkan itulah, terlalu tinggi gitu. Maksudnya terlalu berlibat, nanti itu debatable. Uni pengen kita yang substansi aja, yang fundamental, yaitu tentang ketuhanan. Setidaknya dia sudah bertauhid sebelum ada Al-Quran, ya itu sudah lumayan keren banget
gitu, luar biasa. Mudah-mudahan next time adek ikuti live Uni, adek mungkin belajar sedikit tentang Bible, mungkin mempertanyakan kepada Uni sejarah gereja atau apa. Kita diskusi bagus-bagus aja. Uni suka loh orang-orang kayak sulung ini, ramah sekali, santun sekali, tapi tidak apa-apa. Bertanyalah kepada Uni tentang Islam. Kapanpun Adinda butuh, Uni akan selalu insyaallah tiap hari buka live, mungkin di live-nya Yonatan Nandar atau di tempat Uni sendiri. Semoga Adinda dapat pencerahan dari apa yang kita obrolkan hari ini ya. Semoga ini mewujudkan nilai-nilai diskusi yang akademik, santun, terukur, terstruktur, sistematik, dan saling mencintai. Walaupun Adinda Kristen, walaupun saya Islam, kita tidak perlu saling benci karena hak agama adalah hak setiap orang ya. Mungkin seperti itu sayangku. Ada lagi yang mau disampaikan karena Uni nggak mau terlalu banyak bertanya tentang imannya Adinda karena nanti Yang saya tanya udah dijawab, Uni. Cukup. Masya Allah. Kalau mau standby boleh, mau turun juga boleh. Ada kata-kata yang mau disampaikan lagi, Dinda? Turun aja, Uni, turun aja. Oke. Pertama Uni ucapkan terima kasih dulu atas dialog santun ini. Uni bangga punya saudari Kristen seperti Sulung. Semoga Sulung ini bisa menularkan vibe positif kepada orang Kristen lainnya dan orang Islam lainnya, bahwa dialog lintas agama itu nggak mesti harus ngotot-ngototan. Kita bisa santai, kita bisa santun-santunan dan tidak saling membenci dan saling menghujat satu sama lain. Keren banget Sulung. Terima kasih by the way, luar biasa. Uni bangga punya saudari Kristen. Maaf kalau kita menyakiti. sama-sama ya Dinda. Maaf juga kalau Uni misalkannya menyakiti hati Dinda sebagai orang Islam. Oke, salam toleransi, sehat selalu, jaga diri baik-baik, sehat-sehat sayangku cintaku. Next time kalau seandainya punya waktu naik lagi ke tempat Uni. Oke, Uni ya. Dadah sayang. Bye-bye sayangku, luar biasa. Keren banget saudari kita satu ini. Imam Syafi'i mengajarkan bahwa lebih baik kami tidak berdebat dengan orang-orang yang memang sudah modelnya itu bukan lagi menerima kebenaran gitu loh. Dan tadi aku dengar abang bilang, kok kita kayak belajar bahasa Indonesia. Justru karena ketidakpahaman satu diksi secara esensi itulah yang membuat orang tuh tersesat, bang. Makanya bahasa Indonesia itu penting banget. Kita kan pakai KBBI, kita sepakati mau pakai KBBI atau enggak. Nah, kalau kita bicara tentang definisi Tuhan dan Tuhan, kita kan tahu itu kan hiperkorek tuh. Tapi kalau di ajaran Kristen tidak menggunakan KBBI, Mbak. Terus terjemahan LAI itu pakai apa? Kamus Kristen Indonesia. Iya. Ada Kamus Kristen Indonesia. Karena gini, di Jangan Kristen, bukan bang. ya kan Kalau masih jelas kan. abang Di Kristen kebiasaannya itu itu penyampaian gini. Tuhan Bentar, bang, kepada sebentar. Yesus itu namanya Bang. bukan pencipta gitu. Orang nggak akan sanggup diskusi sama abang. Saya gini, misalnya gini nih ditanya, kamu sudah makan belum? Karena saya tadi pergi keluar. Saya tanya, kamu sudah makan belum? Dijawab dulu bang, sudah makan atau belum? Alasannya nanti setelah dijawab. Nah, tadi Anda kan saya tanya, kalian nggak pakai KBBI katanya. Anda kan bilang tuh Anda nggak pakai KBBI tadi. Pertanyaan saya, Anda pakai apa? Kamus Kristen Indonesia. Apakah ada Kamus Kristen Indonesia? Sampaikan. Mana kamusnya? Sebuah kata bang, kita ini ada namanya kesepakatan bersama bang. Kesepakatan kita, orang Batak sepakat mengatakan istilah untuk tante atau om itu tulang. Hanya di Batak. Kalau abang pergi ke Padang, tulang itu nggak ada istilah tante di situ. Tapi orang Batak sepakat memahami bahwa itu katanya tulang, artinya tulang. Nah itu yang disebut dengan apa? Kita menggunakan kaidah bahasa. Penting kita menggunakan KBBI supaya apa? Supaya kita tidak melakukan penyesatan. Jangan bikin istilah baru, istilah sendiri yang tidak ada disepakati oleh orang manapun, sehingga seolah-olah yang kalian sampaikan itu kalian benar sendiri gitu. Itu kenapa kita penting sekali mendefinisikan satu kata. Itu yang namanya makna. Sebuah kata itu ada makna terminologi, ada makna etimologi, ada makna esensi. Mau yang mana? Kalau bicara tentang etimologi, itu bicara tentang katanya itu per kata terjemahannya apa, asal katanya apa. Terminologi itu makna yang terkandung. Contoh, etimologi misalnya etimologi kata makan misalnya apa ya, makan ya kan. Nah nanti secara etimologi makan, apa terminologinya? Proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, itu misalnya itu terminologi itu. Esensinya apa? Esensinya adalah
perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk itu namanya Bang. Itu yang namanya adalah penjelasan dalam sebuah istilah. Mbak udah banyak. Justru Mbak kan bilang etimologi. Saya sampaikan kata Tuhan, etimologi itu merupakan cabang ilmu mempelajari asal usul kata. Saya bilang kata Tuhan itu di bahasa Indonesia serapan dari bahasa Melayu, artinya Tuhan. Secara berarti atasan, penguasa, dan pemilik. Yang bilang kata Tuhan itu serapan dari bahasa Melayu, kata Tuhan itu siapa yang bilang sama Abang? Dapat informasi dari mana? Coba di searching kan gitu. Kata Tuhan itu berasal dari bahasa Melayu. Bang, Abang bukan bahasa bantu kami yang lah. lain Gini, gitu loh. Abang itu yang menemukan, terus kami yang menemukan dalil. Abang yang Saya mau tanya, kata Tuhan dari mana coba? Membicarakan, kami yang kasih bantu dalilnya sama Abang. Saya justru ingin tahu gitu loh. Saya mau tanya dengan Mbak, dulu, kalau memang brother, membantah ketika dalil saya, Anda mengatakan secara sesuatu etimologi yang saya kata Tuhan sendiri itu berasal dari mana? Duh, apa yang mau saya mau bantah apa dalil Anda? Saya aja nggak tahu Anda bawa dalil apa. Dalil apa yang mau dibantah? Saya juga ingin mengkonfirmasi pendapat Anda yang mengatakan kata Tuhan itu dari bahasa Melayu. Tuhan itu dari mana? Saya baru tahu ini gitu loh. Anda yang kasih kabar ke saya, Anda terus saya bantah, kan lucu. Untuk apa saya bantah sesuatu yang saya nggak ada dalilnya? Saya nggak tahu dalilnya. Itu namanya Anda mempertanyakan. Itu artinya Anda bilang gini. Saya mau tanya sama kamu aja. Tahu nggak arti etimologi? Etimologi merupakan pelajaran asal usul suatu sejarah kata. Sejarah kata Tuhan itu berasal dari bahasa Indonesia, bukan dari bahasa orang lain. Artinya Tuhan. Yang bilang itu bahasa Melayu. Anda ini apa sih, Bang? Bang, yang bilang kata Tuhan itu dari kata secara Tuhan, etimologi itu berasal dari bahasa Melayu. Siapa yang bilang? Itu yang saya tanya, bukan etimologi. Searching aja. Kalau Anda bantah, bikin dalilnya. Siapa yang bilang? Dari bahasa apa? Bro, kalau saya ujung-ujungnya, brother, aduh, ini malasnya ngomong sama orang Kristen ini nih. Kalau ujung-ujungnya saya searching, ngapain saya tanya sama Anda? Data. Aduh, kata Tuhan masuk KBBI secara etimologi serapan dari bahasa Melayu gitu loh. Bukan dari coba. Kalau mau buat bantah dalilnya, kata Tuhan itu dari bahasa apa coba? Udah suka-sukamu ya. Bentar ya. Saya nggak suka asumsi ya. Saya kasih data aja. Saya nggak suka. Saya paling nggak bisa bicara sama orang-orang yang dalilnya itu adalah asumsi gitu. Diminta data nggak ngasih. Turunkan aja kalau mau turunkan nih, karena pasti ditolak aja. Pasti ditolak. Dari tadi aku nampilkan data ditolak. Oke, nggak apa-apa. Saya mau ngasih ke ini aja, mau kasih ke netizen yang lain aja. Saya mau ke teman-teman yang lain aja ya. Nih saya kasih. Karena nggak bisa digiring tadi. Terserah Anda mau turun. Kata Bibel kan nggak bisa dia, nggak sanggup dia. Yang mau giring kau siapa? Nggak ada orang mau giring kau, nggak penting. Nih kalau Engkau bodoh. Kalau seandainya jadi orang tuh gini loh. Nih, ini caranya kalau diskusi itu kayak gaya nih. Nih, menurut profesor, saya kalau ditanya menurut siapa? Menurut buku Lembaga Alkitabiah Indonesia, mana bukunya? Nih, kalau kamu nih mau belajar nih caranya begini diskusi nih, ini bukunya nih. 1 Alkitab Ragam Terjemahan, kumpulan makalah seminar dari Lembaga Alkitabiah Indonesia. Apa isinya di dalam buku ini? Kamu cari buku ini, kalau perlu kamu beli. Siapa yang bilang ini? Profesor Dr. Ajianto SJ. Kata Tuhan sebenarnya muncul sebagai ucapan hiperkorek. Jadi keliru dari huruf Tuan, TWHN. Jadi bukan kata itu berasal dari apa, tapi itu salah sebut. Tadinya itu kata Tuan. Disebutlah kata Tuhan supaya membedakan si Yesusnya dengan orang-orang yang lain gitu loh. Masuklah jadi kata Tuhan. Nah, di KBBI diserap. Jadi sembahan. Saya bilang sama kata Bibel Tuhan, dia ngamuk dia. Itu ejaan Arab Melayu Tuhan. Melayu kata Arab. Dengar dulu. Tuhan, gak ada. Kalau jangan kau salah. sepakat kata Tuhan dan Tuhan sama, diam tuh brother. Kalau nggak siap diskusi itu nggak apa-apa loh. Kami tidak pernah memaksa orang-orang lain diskusi sama kami loh. Bukan. Kau banyak kali bicara menyerang pribadi dari tadi loh. Uni agak nge-lag. Banyak kali kau nyerang pribadi. Oh iya ya, ntar. Ya jaringan jadi. Ya, Kau nyerang pribadi dari tadi banyak kali. Lanjut. Enggak, dia ini dari tadi nyerang pribadi. Yang dia bilang orang menggiring lah, dia bilang bukan itu yang perlu dibanyak-banyakkan bicaranya. Banyakkanlah bicara literasi gitu loh. Banyakkanlah bicara ilmu. Kalau merasa aku nggak bisa digiring, ya udah turun. Siapa yang maksa Anda di sini?
Tapi kan betul tadi Mbak, Tuhan itu salah jadi dari asal kata Tuhan kan, betul kan Mbak? Kata tuh, iya, asal salah sebut. Harusnya itu kan kata Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kata Tuhan dan Tuhan itu sama nggak? Sama. Sama kan? Ya sudah, kalau begitu Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan? Nah, terus kalau yang Tuhan dalam kitab Anda itu Tuhan juga, berarti Enggak, Bapak kita Bapak Tuhan selesaikan dong? dulu kata Tuhan Mbak, nggak usah lari dulu. Clear dulu Iya. kata Tuhan itu. Secara etimologi Mbak data dari mana? Tadi aku udah jelas tuh. Asal Saya katanya kan dari bawa Tuhan, jadi data, kok Tuhan. kamu nanya? Saya tanya Tapi gini kamu deh ada. sama kamu. Kalau Asal Tuhan dan usulnya dari Tuhan mana? sama, dia saya kan sudah tunjukkan tadi dari kata Arab Melayu, iya, hiperkorek, salah sebut, oke, kesalahan sebut. Sekarang Iya, yang iya. menjadi permasalahan adalah kalian umat Ya. Kristen itu kan punya tem-tem yang di dalam kitab kalian itu, sembahan kalian itu kan kalian terjemahan dari Tuhan. Iya. Kalau Tuhan dan Tuhan sama, berarti sembahan kalian itu sama aja dengan yang lainnya gitu loh. Dengan apa? Boleh. Dengan pemilik keledai. Ya, ya Boleh. sudah, berarti boleh. Mbak sendiri Ya, Tuhan apalagi- saya bilang bisa. Ya sudah, Hawa apalagi nafsu yang mau pun bisa di- Tuhan. Hawa itu nafsu bisa enggak, jadi itu beda, itu beda. Memenuhankan hawa nafsu itu artinya menjadikan pengabdian diri kepada hawa nafsu. Ini loh orang kalau diskusi ini mendepankan hawa nafsu kayak gini, ngomong sembarangan nggak mikir dulu. Mengatakan Tuhan dalam arti ini makanya ya, pemilik, pemelihara. Gimana Bang kata Nah, Ibil pusing? pemilik, pemelihara, ada bedanya itu. Pemelihara, tidak semua pemelihara adalah pemilik. Tidak semua Iya. pemilik dia akan pemelihara. Tapi kalau dia Betul. pemilik, dia pemelihara, dia pencipta, maka itu beda, itu sesuatu yang berbeda karakter. Nah, kita bicara tentang itu. Makanya ada istilah Oke. etimologi, terminologi dan esensi. Kita bicara itu. Yang kita ini komal ini kan komal agama. Diskusi. Otomatis kita Ya, bicara diskusi. Tuhan yang spesifik, bukan Tuhan yang Oke. yang sama aja semuanya. Kalau sama kayak gini loh. Yesus sebagai manusia itu nggak ada perdebatan antara seluruh denominasi Kristen. Yang menjadi permasalahan adalah Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Tidak ada karakter spesifik dari Yesus sebagai Tuhan. Itu yang menjadi permasalahan. Gitu loh. Paham Lanjut. nggak? Paham, Ya itu paham. aja yang mau aku sampaikan. Ya sudah. Oke, lanjut kata Abang kata Bible, apa lagi? Kau udah sepakat kami Mbak Novan? Apa? Nora? Apa sih? Ngomong apa sih kau nih? Kau nggak cukup pandai lah bicara sama aku, baik kau turun aja lah. Nggak ngerti juga. Udah, kau turun- Dia ini kau turun ngomong- aja lah, Kasih tema biar. lain gitu loh. Sekarang Nggak, udah, kita udah, dari udah, temanya udah. Kristus. Udah diam aja lah. Setiap umat Islam itu mempermasalahkan ketuhanan Yesus itu pasti. Itu yang dipermasalahkan sama umat Islam selama ini di mana-mana. Kalau masalah definisi kata Tuhan, siapapun orang tahu pada akhirnya kata Tuhan dan Tuhan itu dari mana datangnya gitu loh. Nah, makanya di dalam Islam itu term kata ilah itu beda dengan rob. Tidak semua yang memelihara itu disembah. Makanya kami itu ada term-term yang jelas eksplisit. Rob. Oke. Nah, makanya dikatakan Allah itu Oke. Rabbul Alamin. Mama saya Rob saya. Bukan berarti dia Tuhan Ya. yang pencipta langit dan bumi. Ini namanya kita bicara. Betul. Anda Bapak. Kata Bibel Bapak. Kepala sekolah saya Bapak. Guru saya Ya. Bapak. Apa sama Ya. kalian semua sederajat? Pak Presiden Bapak, Tidak. Wakil Presiden Bapak. Nah, makanya ada penempatan kata itu. Nah, kalau kita bicara tentang Tuhan Setuju. yang kita bicara di sini, kita bicara tentang pencipta yang tidak diciptakan. Nah, menurut Oke. Anda, pencipta yang tidak diciptakan itu siapa dia? Namanya Anda punya nggak namanya? Allah Bapa, asal katanya Yahweh. Allah Bapa asal katanya Yahweh. Nah, ini lagi-lagi nih. Yahweh itu tidak ada dari asal kata Ibrani. Allah itu tidak ada kata kamus manapun. Allah itu bahasa Padang, artinya sudah. Dan Kata masih Bible kayaknya sinyal Mbak Ibrani. Ripa ini kan agak ini Allah agak itu artinya bagus sumpah sinyalnya, serapah. kurang putus-putus. Sinyalnya kurang bagus. Mbak Ripa suaranya putus-putus. Mbak. Iya, signalnya kurang bagus. Gini loh ya. Kita ya gini ya, tugas saya kan hanya menyampaikan. Anda menerima Iya, atau tidak bagus. terima, saya tidak ada urusan. Sekarang Kita kita bedah diskusi. satu-satu. Iya, saya sampaikan. Kata Allah,
Allah itu tidak ada satupun bahasa Syiriak, Aramaik, Ibrani, bahasa Arab, bahasa Samawi, tidak ada bahasa Semitik, tidak ada satupun term kata Allah sebagai istilah untuk Tuhan. Yang ada itu ilah, Ya. Eloah, Allaha. Ya. Ya. Itu. Ya. Kalau mau dikatakan hiperkorek lagi, ya memang hiperkorek karena umat Kristen yang mengambil sumber literasi dari LAI itu menghiperkorekkan, menyalah sebutkan kata Allah dengan huruf ditafkim double L-nya dengan kata Allah, membaca Latinnya saja. Nah, kemudian Anda mengatakan nama Tuhan Anda itu Allah Bapa. Nah, ini yang menjadi kesalahan karena kata Allah itu tidak pernah sebagai gelar dan nama. Bahasa Ibrani kata Allah itu artinya sumpah serapah. Nah, Yahweh itu juga bukan istilah yang muncul dari akar kata Ibrani. Yahweh itu dipopulerkan oleh Bapak Gereja dari kata Yahweh atau penyembah dewa Zeus, Jupiter berubah menjadi Yahweh. Siapa yang mengatakan itu kepada saya? Ibu Rita Wahyu. Saya Tapi itu punya salah nenek dalilnya. moyangnya Ibu Abraham itu kan? Tidak ada Abraham itu menyebut nama Tuhannya Yahweh, itu tidak ada nikut, tidak ada huruf vokalnya, tidak ada nikutnya. Jadi sampai sekarang pun Anda kalau searching di Google, di YouTube, dimanapun Anda berada atau Anda tinggal di lingkungan orang Yahudi, Anda tidak akan pernah mendengarkan mereka menyebutkan nama Yahweh itu. Ya, mereka sebut Adonai atau Hashem. Ada beberapa pandangan, bisa jadi karena memang mereka tidak tahu lagi cara menyebutkannya karena mereka kitabnya direkonstruksi ulang pada abad ke-9, abad ke-10. Karena inilah Masya Allahnya, luar biasanya Allah Tuhannya saya ya. Orang yang sudah ingkar, kafir, durhaka kepada Allah, tidak diizinkan menyebutkan lafaz kalam mulia itu nama Allah. Buktinya tidak ada satupun orang Kristen yang betul-betul sempurna menyebutkan kalam Allah itu. Bayangkan loh, Allah lah kata kalian, Allah lah kata kalian. Tidak ada satupun berhala bernama Allah. Tidak ada dari zaman Adam sampai sekarang pun makhluk bernama Allah. Ada, saya buktikan. Tunjukkan. Kata Allah itu Quraisy, Dewa Hubal, kan Allah Buktikan. orang bilang. Bodohnya jangan maksimal lah. Dewa Hubal ya Dewa Hubal. Saya bilang mana berhala Allah, Anda bilang ada. Kalau Anda ada, saya kasih Anda uang 1 juta malam ini. Kasih ke saya patung Allah. Coba Hubal ya lihat Hubal di namanya kan Quraisy lucu. ayat 3. Bacakan dulu. Kamu tahu nggak? Quraisy ayat 3. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak yang kamu sebut itu apa? Hubal itu ya nama dewa. Yang saya bilang Allah, mana berhalanya? Saya minta berhalanya mana? Coba tunjukkan satu makhluk yang bernama Allah di dunia ini. Begitulah Tuhan kami secara sunnatullah menjaga asmanya supaya suci. Nggak ada satupun orang yang betul-betul makhluk yang bernama Allah itu nggak ada. Kalau Yesus udah banyak, kayak nama Bambang, penjahat aja namanya Yesus. Coba tunjukkan mana berhala kata Allah. Kalau berhala El ada. Saya bisa tunjukkan berhala El. Berhala Allah mana? Tunjuk, jangan banyak cerita. Kau yang mendalilkan, kau yang menuduh, kami pula yang membuktikan. Ada aja. Quraisy itu Tuhannya Allah loh Mbak. Kalau Allah sebagai Tuhan memang sudah dikenal PA. Ini lama-lama emosi aku sama kau bang. Aku juga lama-lama muak loh sama orang Kristen yang maksudnya tuh kayak gini loh. Yang apa ya maksudnya tuh kayak Uni udah boleh lah moderator sedikit, kok, silakan aja nih, silakan Uni, udah moderator. Iya. Lucu kali. Jadi kalau kita lihat dari apa Google. Nggak kan gini Google lah, kan saya bisa minta lihat. berhala. Allah itu sebagai Tuhan sebelum Nabi Muhammad ada, itu tidak ada umat Islam yang membantah. Itulah namanya Tuhan yang benar, sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada, sebelum Adam ada pun sudah ada kata Allah sebelum kata Allah itu ada, dia sudah ada sebagai Tuhan. Yang saya tanya, Iya, tunjukkan tapi yang berhala itu kan bernama suku Allah. Quraisy kan? Suku Apa Quraisy kan? masalah Mbak? suku Quraisy yang kesalahan orang Quraisy itu adalah menyekutukan Allah. Bani Quraisy itu kan mengikuti Iya, Mila betul, Abraham, banyak. tapi diselewengkan. Sampai 360 Nah, terus? dewa. Jadi tapi namanya dibuat Yang saya tanya, Allah, terdiri apa? dari Kamu tahu nggak? Yang saya tanya, ya apa? Yang makhluk yang bernama Allah itu apa? namanya dibuat Allah gitu loh. Nih, mereka Tahu juga bodohnya meyakini kamu. Allah Udah sebagai Tuhan udah tertinggi. Kristen aja bang, udah ya Kristen aja. Oh, Kristen aja lah. Aja ya, Udah, Kristen. Kristen aja sampai mampus. Aja ya, nggak usah jadi. Udah Kristen aja, udah serius Kristen aja. Goblok betul. Nggak usah ya, nggak usah. Capek. Nggak mau saya, terlalu bodoh. Serius.
terlalu jauh kali. Rusak generasi saya nanti, peradaban rusak. Lagi datang bulan nih, nggak enak body nih. Ngadepin orang terlalu bodohnya minta ampun, nggak berani juga, saya berdosa, saya astagfirullah. Saya tanya berhala Allah mana? Orang Quraisy, orang Quraisy memang sudah menyembah Allah dari zaman dulu, cuman bedanya mereka menyekutukan Tuhan. Yang saya tanya berhala Allah mana? Ada, mana adanya? Bodoh boleh, tapi jangan diborong semua lah, jangan maksimal juga. Capek tahu. Serius. Makanya Allah haramkan kita diskusi berdebat dengan orang kecuali dengan cara baik loh. Lama-lama ketemu sama orang Kristen nggak ada baik-baiknya kita, serius. Nggak ada baik-baiknya kita. Kenapa? Kita manusia normal loh. Nggak ada orang yang nggak kesal lihat orang-orang tua tapi bodohnya maksimal sudah. Yang kita tanya apa? Saya tanya mana berhala yang bernama Allah? Ada. Orang Quraisy kan nyembah Allah. Ya memang orang Quraisy nyembah Allah, cuman mereka menyekutukan. Yang berhalanya mana? Tidak ada. Segoblok-gobloknya orang Quraisy, sekafir-kafirnya Quraisy pun tidak memberhalakan Allah. Emang kau pikir Tuhan kami baru muncul? Baru lahir Tuhan kami. Nonton. Teman-teman yang ada di bawah dibantu tap-tap layar, dibantu share. Buat yang belum follow silahkan follow akun Nuni Rifa. Ini dibatasi akunnya kan? Kayaknya dibatasi nih. Ini harus dirungkatin dulu baru live lagi nggak sih? Atau biarin aja gini? Rungkatin dulu aja, kalau enggak nanti nggak naik-naik penonton. Atau gini, kalau dia lepas sendiri kan, kan sayangnya itu tadi host nanti apa namanya lama dia nggak di FYP kan, mending itu aja. Jadi, mending apa namanya dulu. Ya rungkat ya boleh biar ini. Udah. Ya teman-teman yang ada di bawah, ini saya rungkatin dulu akunnya, nanti teman-teman masuk lagi ya. Buat yang belum follow silahkan follow dulu, karena akunnya kena pembatasan teman-teman. Kalau kena pembatasan kayak gini nggak bakalan tampil di layar pencarian. Dia urutan paling belakang. Ya, di follow dulu, follow akun Nuni Rifa, follow akun saya. Habis ini kita gas lagi. Siap? Bismillah. Oke Uni, masuk lagi nanti Uni ya. Ya. Assalamualaikum. Berakhir sudah diskusi dan debat Unirifa yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.